Penemuan potongan tubuh manusia diduga korban mutilasi kembali gegerkan warga di aliran Kali Grogol, Jalan Pramuka Raya, Pancoran Mas, Depok, pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pantauan langsung di lokasi pada pukul 15.36 WIB memperlihatkan kondisi sepasang potongan kaki yang tersangkut di antara tumpukan sampah bawah jembatan. Petugas Dinas Sumber Daya Air, SDA, Kota Depok bersama aparat kepolisian langsung turun ke aliran sungai untuk mengevakuasi jasad tersebut. Proses evakuasi berlangsung cukup rumit lantaran potongan kaki terbungkus karung dan plastik hitam itu tersangkut erat di tumpukan sampah. Petugas SDA bahkan harus menggunakan pisau untuk memotong ranting dan tumpukan sampah yang menutupi bungkusan jasad. Katimsus 2 Unit 1 Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Ibda Bregi Yesaya Immanuel Sutijono, memberikan keterangan resmi terkait penemuan bagian tubuh tersebut. Penemuannya tanggal 20 Agustus, sehari setelah penemuan yang kemarin, penemuan paha, kata Bregi di lokasi. Hari ini penemuan kaki bagian betis, ada 1 pasang. Nah, kami duga ini milik korban, makanya setelah ini kami akan kirim untuk potongan mayat ini ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut, sambungnya. Ia juga membeberkan skema pembagian potongan tubuh korban yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan kejam tersebut. Proses mutilasi tersebut dilakukan dengan membagi tubuh korban menjadi 2 bagian besar, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Dari bagian bawah, pelaku memotongnya kembali menjadi 4 bagian yang mencakup area paha dan betis. Hingga saat ini, tim gabungan yang berkoordinasi dengan pihak SDA masih terus menyisir lokasi untuk menemukan 1 bagian tubuh korban yang masih hilang. Proses identifikasi jenazah menghadapi tantangan besar lantaran kondisi fisik jasad yang sudah mengalami pembusukan tingkat lanjut. Jadi memang untuk kondisi mayat sudah agak hancur dan sudah mulai busuk. Iya, itu memang menjadi satu kendala untuk kami. Tapi memang tetap kami akan lakukan lab forensik dan memang memerlukan waktu untuk hasilnya, lanjutnya. Pelaku diketahui membungkus seluruh bagian jasad menggunakan lapisan plastik tebal sebelum membuangnya ke aliran sungai. 2 potongan betis yang ditemukan kali ini berada dalam 1 wadah pelindung yang sama saat dievakuasi petugas. Tapi awalnya memang 4 bagian itu di 1 kantong yang sama. Ya mungkin karena masalah pembuangan di sungai, arus, hujan, dan segala macamnya, memang itu memungkinkan untuk terpisah bagian-bagian potongan mayat tersebut, tutup Bregi. Sebelumnya, jasad korban bernama Kuna Evi, 51. Ditemukan tak utuh dalam karung di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas pada Selasa, 4 Agustus 2026. Sedangkan, kedua bagian kaki korban dibuang oleh pelaku Sapul, 26, di aliran Kali Licin, Pancoran Mas. Diduga korban mutilasi Sapul. Sebelumnya, penemuan potongan tubuh manusia diduga korban mutilasi kembali gegerkan warga di aliran Kali Grogol, Jalan Pramuka Raya, Pancoran Mas, Depok, pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pantauan langsung di lokasi pada pukul 15.36 WIB memperlihatkan kondisi sepasang potongan kaki yang tersangkut di antara tumpukan sampah bawah jembatan. Petugas Dinas Sumber Daya Air, SDA. Kota Depok bersama aparat kepolisian langsung turun ke aliran sungai untuk mengevakuasi jasad tersebut. Proses evakuasi berlangsung cukup rumit lantaran potongan kaki terbungkus karung dan plastik hitam itu tersangkut erat di tumpukan sampah. Petugas SDA bahkan harus menggunakan pisau untuk memotong ranting dan tumpukan sampah yang menutupi bungkusan jasad. Katimsus 2 Unit 1 Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Ibda Bregi Yesaya Immanuel Sutijono, memberikan keterangan resmi terkait penemuan bagian tubuh tersebut. Penemuannya tanggal 20 Agustus, sehari setelah penemuan yang kemarin, penemuan paha, kata Bregi di lokasi. Hari ini penemuan kaki bagian betis, ada 1 pasang. Nah, kami duga ini milik korban, makanya setelah ini kami akan kirim untuk potongan mayat ini ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut, sambungnya. Ia juga membeberkan skema pembagian potongan tubuh korban yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan kejam tersebut. Proses mutilasi tersebut dilakukan dengan membagi tubuh korban menjadi 2 bagian besar, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Dari bagian bawah, pelaku memotongnya kembali menjadi 4 bagian yang mencakup area paha dan betis. Hingga saat ini, tim gabungan yang berkoordinasi dengan pihak SDA masih terus menyisir lokasi untuk menemukan 1 bagian tubuh korban yang masih hilang. Proses identifikasi jenazah menghadapi tantangan besar lantaran kondisi fisik jasad yang sudah mengalami pembusukan tingkat lanjut. Jadi memang untuk kondisi mayat sudah agak hancur dan sudah mulai busuk. Iya, itu memang menjadi satu kendala untuk kami. Tapi memang tetap kami akan lakukan lab forensik dan memang memerlukan waktu untuk hasilnya, lanjutnya.
Pelaku diketahui membungkus seluruh bagian jasad menggunakan lapisan plastik tebal sebelum membuangnya ke aliran sungai. Dua potongan betis yang ditemukan kali ini berada dalam satu wadah pelindung yang sama saat dievakuasi petugas. Tapi awalnya memang 4 bagian itu di satu kantong yang sama. Ya mungkin karena masalah pembuangan di sungai, arus, hujan, dan segala macamnya, memang itu memungkinkan untuk terpisah bagian-bagian potongan mayat tersebut, tutup Regi. Sebelumnya, jasad korban bernama Kuna Evi, 51. Ditemukan tak utuh dalam karung di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas pada Selasa, 4 Agustus 2026. Sedangkan, kedua bagian kaki korban dibuang oleh pelaku Sapul, 26, di aliran Kali Licin, Pancoran Mas.